Semangat pagi, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, teman-teman agro dimanapun Anda berada, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada. Kali ini tema yang akan saya bawakan adalah tentang pemupukan pada tanaman jambu mete, ya jambu mete, di mana ini sudah ada beberapa kesaksian, yaitu bisa memberikan produktivitas buah mete yang banyak, metenya menjadi berisi, dan kemudian saat membuang biji pada saat pemisahan biji dengan kulitnya dengan kacip itu banyak biji mete yang masih utuh. Nah, bagaimana pemupukannya? Mari kita simak cerita pemupukan jambu mete berikut ini. Nah, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, barangkali ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya adalah Adi Nugroho, di mana saya banyak mengawal produk-produk agro pada PT Natural Nusantara. Ya, di sini saya akan memberikan cerita sedikit tentang jambu mete, namun sebelumnya saya sampaikan tentang manfaat jambu mete. Cukup banyak, yaitu ada bisa meningkatkan metabolisme, kesehatan jantung, untuk gigi dan gusi, mata, peningkatan energi, saraf, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah manfaat daripada kacang metenya. Bagaimana pemupukannya? Sebetulnya di luar sana sudah banyak melakukan pemupukan dengan beberapa cara, ya. Ada yang menggunakan dengan pupuk tunggal, ada juga yang menggunakan dengan pupuk majemuk. Namun ini saya berikan salah satu contoh adalah untuk penggunaan pupuk yang tunggal, yaitu ada urea, TSP, dan KCL maupun kiserit, seperti yang tertera pada tabel berikut ini. Jadi untuk di bawah 1 tahun kita menggunakan 15 gram per pohon per tahunnya, ya, urea, 15 gram per pohon per tahun TSP, 10 gram per pohon per tahun KCL, dan kiserit 10 gram per pohon per tahun. Ya, kemudian kita sesuaikan di bawahnya umur 1 sampai 2 tahun, umur 2 sampai 3 tahun, umur 3 sampai 4 tahun, dan di atas 4 tahun. Ini adalah dosis yang lain yang bisa kita rekomendasikan kepada teman-teman semua penanam jambu mete. Ya, ada urea, ada SP36, dan ada KCL seperti yang tertera pada tabel yang berikut ini. Kita lakukan kalau di atas di bawah 1 tahun, ya, ini adalah 25 sampai 35 gram urea per pohonnya, ya, per tahun. Kemudian SP36 atau P2O5-nya adalah 45 gram per pohonnya. Kemudian KCL-nya adalah 35 hingga 50 gram per pohon per gram per pohonnya per tahunnya. Lalu bagaimana dengan pemupukannya? Ya, dengan teknologi NASA yang bisa memberikan manfaat yang lebih baik, ya. Ini bisa kita berikan dengan penyemprotan POC NASA sama hormon 3:2, 3 tutup POC NASA dan 2 tutup hormonik, atau bisa kita gunakan juga BSA, biang subur alami, 3 sampai 4 tutup larutan induk POC, ya. Itu untuk penyemprotannya. Sedang untuk di bagian bawahnya kita bisa menggunakan Supernasa 25 gram atau granul 200 gram. Ya, untuk umur tanaman 1 sampai 2 tahun kita menggunakan POC, NASA, dan hormon itu adalah 4:2. Ya, masih tetap 3 sampai 4 atau menggunakan larutan BSA 3 sampai 4 tutup larutan induk POC. Kemudian Supernasa atau granulnya kita tambah sedikit menjadi 30 gram atau 250 gram per tanaman, ya, per tanaman. Ini kalau kita 3 kali, pemberian 3 kali, maka kita kalikan 3. Untuk penyemprotannya, POC NASA ataupun BSA-nya, POC NASA dan hormonnya, kemudian atau BSA-nya kita bisa lakukan antara 10 hingga 15 hari sekali. Kalau tanaman metenya sudah di atas 2 tahun, maka bisa kita tambahkan dengan power nutrisi 30 gram per tanaman per aplikasi, ya, ditambahkan dengan pupuk makronya tadi. Kemudian ini diberikan kurang lebih 3 kali, setahun 3 kali. Untuk penyemprotan bisa kita gunakan juga dengan menggunakan free top kalau kita tidak menggunakan dengan power, yaitu 2 gram free top per liter air. Ini kita bisa semprotkan antara 4 sampai 5 kali, ya, dalam 1 tahun. Ya, dalam 1 tahun. Ini penyemprot POC NASA sama hormonnya 7 sampai 10 kali, atau BAS-nya kurang lebih juga sama. Kemudian Supernasa-nya kita berikan setahun 3 kali, powernya kita berikan 3 kali, sedangkan free top-nya kita berikan 10 sampai 15 hari sekali, seperti yang tertera pada tabel. Nah, ini adalah beberapa kesaksian yang sudah kita jumpai atau kita lakukan di sana, dari beberapa. Ini adalah penyemprotan pada tanaman mete yang sudah berbuah, namun ada hamanya, yaitu seperti kupu-kupu seperti yang tertera di situ.
Jadi penyemprotan POC-NASA dan hormonnya itu kita tambahi dengan 1 sendok per tangki. Jadi 4 tutup POC dan 2 tutup hormonik ditambah 1 sendok makan BVR. Kemudian kita semprotkan. Di hari pertama kupunya masih tetap hidup tetapi sudah mulai nampak gejala seperti terinfeksi. Hari kedua dan ketiga mulai pusing dan mual serta mengeluarkan kotorannya. Hari ketiga dan keempat, ya ini mati mengenaskan, hari keempat, kelima, keenam, maka kupu-kupu tadi sudah mulai mati. Tetapi kalau ada kupu yang mendekat dan lain sebagainya, maka BVR-nya bisa menular kepada hama yang mendekat pada kupu yang sudah mati ataupun kupu yang masih setengah mati. Jadi hama ini, BVR ini memang bisa menginfeksi kepada hama yang berdekatan ataupun bersentuhan dengan hama yang sudah terserang BVR. Ini adalah perbedaan jambu mete pada tanaman mete pada didombu yang sudah menggunakan dengan produk NASA. Ya, kita perhatikan metenya. Yang metenya yang besar adalah mete yang jambu metenya berwarna hijau. Jadi metenya itu adalah lebih besar daripada yang merah. Karena masih hijau, ya otomatis buahnya sama seperti jambu mete yang sudah berwarna merah ataupun yang sudah masak. Ya, jadi ukurannya memang kecil yang hijau karena memang itu belum masak, tetapi metenya, ukuran biji metenya sudah lebih besar daripada ukuran mete yang masak yang tidak pakai NASA. Nah, ini adalah tanaman mete yang kita lakukan penyemprotan di daerah Dompu NTB. Ya, tanaman mete seperti yang di belakang sudah mulai muncul lagi bunga-bunganya, yaitu penyemprotan POC NASA hormonik disertai ditambah dengan BVR untuk menanggulangi hama putih pada tanaman mete yang menyerang pada pucuk-pucuk tanaman mete. Ya, ini adalah sama kebun-kebun mete di mana ini sudah menunjukkan hasilnya kembali. Ya, sudah mulai muncul jambu-jambu mete, calon-calon jambu mete setelah penyemprotan yang kesekian kali dan bunganya cukup banyak. Kemudian ini adalah kesaksian di Selayar ya. Terima kasih Pak Andi ya informasinya untuk pemakaian pada tanaman jambu mete di Selayar. Jadi kita bisa lihat di sini metenya cukup besar ya. Kemudian pada saat panen kita bisa lihat penggunaannya baru menggunakan POC NASA dan hormonik, tapi hasilnya luar biasa. Dan ini adalah perlakuan POC NASA dan hormonik serta pemberian power nutrisi yang diberikan seperti contoh pada gambar. Jadi dilarutkan, ditambahkan dengan pupuk makronya, dicampurkan, kemudian ditebarkan keliling seputaran tanaman mete. Ini adalah mete-mete dari hasil POC NASA dan hormonik. Bapak Ibu bisa bandingkan sendiri dengan yang tidak menggunakan produk dari PT Natural Nusantara. Jadi ukurannya bisa kita bandingkan dan jumlahnya bisa dibandingkan. Nah, ini adalah yang menggunakan produk-produk dari PT Natural Nusantara. Ya, ini ada POC NASA dan hormonik. Sahabat-sahabat agro dan mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, ini adalah studi kasus di pembibitan mete di Nusa Tenggara Timur. Ya, di Nusa Tenggara Timur. Ini adalah lokasi pembibitan mete untuk 300 hektar mete ditanam di NTT. Ya, ternyata ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama adalah perbaikan daripada media tanahnya, kemudian polybagnya. Yang ketiga adalah pemberian nutrisi untuk tanamannya supaya lebih baik dan lebih jagur ataupun lebih tinggi. Dan ini bisa kita lihat di sini yang lebih tinggi adalah berada di tangan kiri saya atau sebelah kanan kita, ya, atau yang lebih tinggi atau yang lebih hijau. Jadi bisa dilihat seperti itu. Baik sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, demikian tadi cerita kita tentang jambu mete. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Ya, kita ketemu lagi di lain episode dan di lain tema. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!